Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah masjid Jami Al-Kautsar, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah. Tidak bosan-bosannya kita meminta kepadanya. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita dimudahkan untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga harta kita dibanyakan oleh Allah. Anak keturunan kita disolehkan oleh Allah. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa kesalahan kita, kealpaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua direzekikan menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita semua dimudahkan berkumpul, bersilaturahmi di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya 12 hari lagi atau 13 hari ke depan kita akan berjumpa dengan tamu yang mulia, tamu yang agung bulan suci Ramadan. Perlu persiapan secara lahiriah dan juga secara ruhiyah untuk menyambut tamu yang agung tersebut. Dalam upaya kita menyambutnya secara ruhiyah, perlu ada penguatan spiritual dan penting untuk kita mentadaburi ayat-ayat puasa. Tentu penekanan kita dengan durasi waktu yang tersedia pada kajian subuh Ahad yang ketiga ini di bulan Februari ini 2025 adalah dengan mentadaburi ayat 183 dan mengaitkannya dengan ayat-ayat setelahnya di Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Pada awal ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala berseru kepada orang-orang yang beriman dengan seruan, Ya ayyuhalladzina amanu. Kami ingin kembali mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Dari ke-89 ayat itu, kita perhatikan
kelanjutan dari seruan tersebut. Apa isi seruannya? Isi seruannya hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya atau isi seruannya berisi perintah. Perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang terpanggil jiwanya sebagai orang-orang yang beriman. Kemungkinan kedua, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya itu berisi larangan untuk ditinggalkan oleh orang-orang yang tergerak hatinya sebagai orang-orang yang beriman. Dan kemungkinan yang ketiga, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, berisi perintah dan larangan sekaligus. Kalau dalam satu ayat di dalamnya ada perintah dan larangan sekaligus, maka itu merupakan super penting untuk benar-benar diperhatikan oleh seorang yang dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini menjadi pelajaran penting dan mendasar bahwa yang mampu melaksanakan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu menurun atau berkurang. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Tanda hati, tanda iman itu bertambah, yaitu kemudahan menjalankan perintah-perintah Allah. Kemampuan meninggalkan larangan-larangan Allah, itu tanda iman naik atau bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan apabila iman itu menurun, kecondongan jiwa untuk melakukan perbuatan dosa. Dan sangat lemah dirasa untuk menjalankan ibadah. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat yang mulia ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, berisi perintah. Apa perintahnya? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian. Kalian di sini adalah orang-orang yang diseru sebagai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang yang beriman as-siyam, berpuasa. Berapa hari kita diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah memberitahukan kepada kita ayyaman ma'dudat, yaitu sejumlah hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah hari di bulan apa kita diwajibkan berpuasa? Allah jawab di ayat 185, Syahrul Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Jadi ma'asyiral muslimin, kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman adalah sejumlah hari yang terdapat di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadannya 29 hari, itulah yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Kalau bulan Ramadannya 30 hari, itulah pula yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Jadi bukan 29 hari atau 30 harinya. Dan tidak perlu diperselisihkan dan diperdebatkan harinya dan jumlahnya, tetapi bulannya. Karena dalam Islam, jumlah hari itu tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari di bulan-bulan Hijriyah. Beda dengan bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Masehi. Kita dapati ada bulan yang jumlahnya 28 hari di bulan Februari.
Nah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Maka ayaman ma'dudat itu adalah sejumlah hari yang telah ditetapkan oleh Allah dalam satu bulan, yaitu di bulan Ramadan. Bagaimanakah teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar tsumma atimmus siyam ilal lail. Kata Allah, teknisnya ibadah puasa di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan dibolehkan makan dan minum. Bahkan di bagian awal-awal ayat 187 dibolehkan melakukan hubungan suami istri di waktu malam. Namun hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Apabila telah tampak benang putih dari benang hitam di waktu fajar, maka terjadilah imsak, yaitu terlaranglah bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa untuk makan dan minum, untuk melakukan hubungan suami istri. Ketika tampak benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Yang dimaksudkan dengannya adalah fajar sodik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu lailan fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata baginda Nabi, kalau Bilal yang mengumandangkan azan, kalian masih boleh makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum yang mengumandangkan azan subuh. Ma'asyiral muslimin, sejak di zaman Nabi sudah ada kebiasaan 2 kali azan. 2 kali azan. Azan pertama itu dikumandangkan oleh Bilal, azan untuk membangunkan kaum muslimin qiyamul lail. Sedangkan azan kedua dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, dan tidaklah, karena beliau ini dalam keadaan buta, tidaklah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan kecuali kaum muslimin memberitahukan kepadanya dakhalal waqt, telah masuk waktu subuh. Maka Ibnu Ummi Maktum akan mengumandangkan azan subuh. Sehingga ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, al-imsak dalam pengertian syariat Islam yaitu menahan dari makan dan minum, menahan dari melakukan hubungan suami istri, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai ketika masuk waktu subuh ditandai dengan azan subuh dikumandangkan. Tsumma atimmu siyam ilal lail, sampai masuk waktu malam, dan waktu malam itu ditandai dengan azan maghrib. Jadi ma'asyiral muslimin, waktu menjalankan ibadah puasa setiap harinya adalah dimulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Adapun kemudian di jadwal yang biasanya dibagikan di hari-hari menjelang ibadah Ramadan, di sana tertulis imsak sebelum azan subuh. Maka imsak di sini adalah dalam bahasa Indonesia, yaitu hati-hati. Adapun imsak dalam pengertian syariat Islam yaitu asyam, mulai menahan atau mulai berpuasa. Maka waktu mulainya berpuasa dalam pengertian syariat Islam adalah waktu masuknya azan subuh untuk dikumandangkan. Sedangkan imsak yang terdapat di jadwal-jadwal imsakiyah adalah waktu waktu untuk berhati-hati. Baginda Nabi mengatakan bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan sahur atau makan di waktu sahur.
Dan Nabi menyuruh kita sahur, jangan sampai tidak. Tasahharu fa inna fiha barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Tasahharu. Kata Nabi, lakukanlah makan atau minum di waktu sahur. Waktu sahur sepertiga malam terakhir menuju azan subuh. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin disunnahkan mengakhirkan sahur meskipun dengan segelas air atau sebiji kurma. Untuk makan beratnya usahakan jangan sampai mendekati azan subuh supaya kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kita sudah makan, sudah beres, masih ada waktu sekitar 10 menit, maka kita bisa mempersiapkan untuk menyempurnakan sahur kita dengan mengakhirkan sahur dengan makanan atau minuman yang ringan. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kapan kita mulai berpuasa? Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang bermukim di suatu negeri dalam keadaan mukim, bukan safar, dalam keadaan sehat walafiat, dan dia menyaksikan masuknya hilal Ramadan, falyasum, maka dia wajib berpuasa besoknya. Jadi ma'asyiral muslimin, kita mulai menjalankan ibadah puasa ketika telah masuk hilal Ramadan. Sebab itulah Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah karena kalian melihat hilal. Berlebaranlah karena kalian melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddah. Apabila terhalang pandangan kalian dari melihat hilal, fa akmilul iddah, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari dan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Yang sering menjadi persoalan di tengah-tengah kaum muslimin, apakah penetapan satu Ramadan atau satu Syawal itu adalah berdasarkan wujudul hilal ataukah berdasarkan imkaniyatul hilal? Kalau wujudul hilal itu berdasarkan ilmu hisab dan imkaniyatul hilal adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Ma'asyiral muslimin, kalau wujudul hilal dasarnya adalah firman Allah di dalam Quran surat Yunus ayat yang kelima, di mana Allah mengatakan huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Allah tetapkan manzilah-manzilah sebagai tempat perjalanan peredaran matahari dan bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi dengan mempelajari pergerakan matahari, mempelajari pergerakan bulan, kita dapat menentukan bilangan tahun. Karena itulah dalam ilmu hisab bisa ditentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Ma'asyiral muslimin, ini adalah berdasarkan ilmu hisab, yaitu menetapkan awal Ramadan dan juga akhir Ramadan, yaitu dengan wujudul hilal. Adapun kemudian imkaniyatul hilal adalah bukan persoalan ada hilal atau tidak ada hilal, tapi mungkinkah hilal terlihat atau tidak. Ketika Nabi mengatakan fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddah, apabila pandangan kalian terhalang dari melihat hilal, sepakat para ulama ahli bahasa, fa in gumma itu apabila pandangan kalian terhalang karena awan mendung, itu tidak mengingkari mungkin hilal sudah ada. Mungkin hilalnya sudah ada, tapi pandangan kita yang terhalang dari melihat hilal. Misalnya ma'asyiral muslimin, kita pastikan ada muslimah di balik hijab ini, tapi kita tidak melihatnya karena pandangan kita terhalang dikarenakan ada hijab. Ketidakmampuan kita melihat muslimah tidak mengingkari bahwa muslimah ada.
Nah, demikian itulah yang dijelaskan oleh para ulama bahasa. Fa in gumma alaikum, apabila terhalangi pandangan kalian dari melihat hilal, mungkin hilalnya sudah ada tapi tidak dapat dilihat baik dengan secara mata langsung ataupun dengan menggunakan alat, tidak terlihat. Karena itu fa'akmilul iddah, sempurnakanlah bilangan. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, taro'an nas wal hilal, pada malam ke-30 Sya'ban, kebiasaan kami para sahabat adalah keluar untuk mencari hilal. Taro'an nas al hilal. Fa inni ra'aituhu, kata Ibnu kata Ibnu Umar, fa inni ra'aituhu, dan sungguh aku melihat hilal. Tetapi tak seorang pun dariku yang melihat hilal selain aku. Yang dilakukan oleh Ibnu Umar adalah beliau diam, tidak mengumumkan. Apa yang dilakukan oleh beliau? Fazahabtu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tinggalkan manusia, aku berlari menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, lalu aku memberitahukan Nabi, inni ra'aituhu, dan aku melihatnya. Rasulullah menerima kesaksian Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar dikenal dengan kefakihannya, dikenal dengan keilmuannya, kewaraannya. Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dialah sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah dalam hal amalan. Karena beliau akan selalu berupaya untuk mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Nabi dan beliau akan lakukan. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah menerima persaksiannya sehingga Rasul mengatakan ini asumtu godan, saya akan berpuasa besok. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk berpuasa besoknya. Nabi menetapkan untuk berpuasa keesokan harinya setelah mendengarkan persaksian dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa yang ingin diambil pelajaran di sini, ma'asyiral muslimin, bahwa disunnahkan untuk membentuk tim-tim ru'yatul hilal, untuk kemudian berada pada titik-titik tertentu untuk mencari hilal dengan alat atau dengan tanpa alat. Tapi seharusnya setiap tim-tim ru'yatul hilal itu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan atau kefakihan dalam masalah hilal dan juga dalam masalah Islam. Sehingga tatkala setiap tim ru'ya ini dalam keilmuannya atau pengetahuannya telah melihat hilal, tidak boleh terburu-buru langsung mengumumkan kepada umat. Jangan terburu-buru. Disinilah harus dilihat kewaraannya dan kehati-hatiannya. Sebab persoalan penetapan 1 Ramadan atau 1 Syawal ini berkaitan dengan persatuan kaum muslimin. Sehingga perlu diserahkan kepada otoritas yang mengumumkannya. Sehingga tim ru'ya ini, begitu dia melihat, maka dia nanti melaporkan persaksiannya. Nah, ketika kemudian tim ru'ya melaporkan persaksiannya, disinilah terjadi khilaf di kalangan ulama mazhab. Apabila tim ru'ya melihat hilal, tapi persaksiannya ditolak oleh pemerintah, apa yang harus dia lakukan? Menurut Imam Asy-Syafi'i, dia tetap wajib berpuasa dengan keilmuannya bahwa dia benar-benar melihat hilal, bukan selain hilal. Jika dengan keilmuannya dia melihat hilal, tapi persaksiannya di depan hukumah ditolak, maka dia tetap wajib berpuasa, namun tidak boleh mengumumkan kepada umat. Ini mazhab Syafi'i. Dia wajib berpuasa, tapi tidak boleh mengumumkan kepada umat. Karena akan menyebabkan nantinya tidak terjadi persatuan kaum muslimin. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, dia tidak boleh berpuasa, melainkan dia tetap harus mengikuti apa yang menjadi keputusan resmi dari hukumah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Nah, jadi ma'asyiral muslim di situ khilafnya. Di situ khilafnya. Sehingga yang utama adalah kita mulai berpuasa berdasarkan keputusan
yang memiliki otoritas dalam persatuan kaum muslimin. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Dialah yang kemudian keputusannya akan diikuti, didengarkan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, maka itulah yang akan kita ikuti. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, rawahu Imam At-Tirmidzi, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa dhahakum yauma tadakhun. Hari berpuasanya kalian adalah hari mayoritas kaum muslimin berpuasa. Hari berlebarannya kalian, hari mayoritas kaum muslimin berlebaran, dan hari berkurbannya kalian, hari kaum muslimin berkurban. Nah, dari hadis inilah sehingga Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, tim riset dan fatwa Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwa kewajiban bagi penduduk suatu negeri untuk mengikuti satu Ramadan berdasarkan keputusan pemerintah di negeri tersebut. Sebab keputusan pemerintah inilah yang akan diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, yang terbaik dan yang aman bagi kita adalah mengikuti hasil sidang isbat. Dan pada penetapan hasil sidang isbat di situ ada tim-tim ru'yah yang akan memberikan kesaksian. Maka jika tim ru'yah itu memberikan kesaksian melihat hilal tapi ditolak, tidak ditetapkan atau tidak diterima persaksiannya, maka silakan dia mau berpuasa jika ingin berpuasa, atau dia mengikuti pendapat Imam Ahmad untuk dia membersamai kaum muslimin secara mayoritas dalam penetapan satu Ramadan, tapi tidak dibenarkan untuk membuat pengumuman yang menyebabkan kebingungan kaum muslimin. Tiba-tiba belum keputusan resmi langsung dibuat pengumuman, ya, tersiar, kami dari wilayah ini telah bersaksi melihat hilal dan pemerintah menolaknya, maka kami akan tetap berpuasa. Ini nggak boleh, ini menyebabkan perpecahan kaum muslimin, ya. Kenapa Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu? Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Nah, berpegang teguh dengan tali agama Allah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Namun bagi mereka yang dalam kondisi safar, atau dalam kondisi marid atau sakit, atau dalam kondisi lemah fisik, maka dibolehkan tidak berpuasa. Ya, dibolehkan tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Namun bagi mereka yang tidak berpuasa karena uzurnya adalah sakit atau safar, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kewajibannya adalah mengganti hari-hari yang dia tidak berpuasa karena uzur safar atau uzur sakit di hari-hari yang tidak berpuasa karena lemah, kelemahan bisa karena faktor usia, atau kelemahan karena sakit yang menahun, sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah beras, berikan kepada seorang miskin untuk 1 hari tidak berpuasa. Adapun jika memberikan makan dalam bentuk makanan siap saji, siap makan, maka takarannya sampai kenyang dan tidak nambah lagi. Itu adalah
takaran untuk fidyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, faman tatawwa khaira fahuwa khairullah. Siapa yang bisa melebihkan dari apa yang diwajibkan, itu adalah ibadah sunnah untuknya, tambahan kebaikan baginya. Jadi siapa yang bisa melebihkan dari setengah so, ya mungkin 1 so, 2 so yang diberikan kepada orang miskin, maka kelebihannya adalah tambahan ibadah sunnah baginya. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha pembuat syariat. Andaikan Allah tidak mengabarkan kepada kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, maka kewajiban puasa tetap terlaksana. Sebab itu perintah Allah dan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai hamba untuk menjalankan perintah Allah. Tapi Allah mengabarkan kepada kita kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. 'Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Yang dimaksudkan orang-orang sebelum kalian adalah umat-umat terdahulu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin. Inilah umat-umat terdahulu. Nah, ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Kenapa Allah mengabarkan kepada kita? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah sebagai jawaban Allah atas doa yang kita selalu panjatkan. Tidak kurang 17 kali setiap hari kita meminta kepada Allah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat itu? Yang diberi nikmat adalah minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Sehingga Allah memberitahukan kepada kita bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ibadah puasa ini adalah ibadah yang menjadi kewajiban orang-orang yang diberi nikmat. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang dijalankan oleh orang-orang yang telah Aku beri nikmat. Sehingga kalau kalian menjalankan ibadah puasa, berarti kalian berada di atas jalan yang lurus. Kalau kalian menjalankan ibadah puasa, berarti kalian telah mengikuti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita dari Bogor mau ke Tanah Abang misalnya. Meskipun kita berada di gerbong kedua, 3, 4 atau gerbong yang paling terakhir, tidak masalah. Yang penting pastikan gerbong pertamanya itu menuju ke Tanah Abang. Insya Allah kita meskipun gerbong terakhir pasti akan berhenti di stasiun Tanah Abang. Tapi kalau kemudian kita berada di gerbong-gerbong tertentu, sekedar naik saja, boleh jadi gerbong pertamanya menuju ke Jakarta Kota dan kita tidak akan sampai ke Tanah Abang dengan kereta itu. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, meskipun kita tidak melihat langsung para nabi dan umat-umat terdahulu, tapi kalau kita meniti jalannya, meskipun kita berada pada generasi yang paling terakhir dari kehidupan manusia, sangat jauh jarak kita dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, tapi kita berada di gerbong di mana gerbong pertamanya adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, maka pemberhentian terakhir perjalanan hidup mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita pun akan berhenti di sana kalau kita mengikuti mereka. Maka itulah hikmah pengabaran dari Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ma'asyiral muslimin, dalam riwayat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau ketika menafsirkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, memberitahukan kepada kita bahwa dulu umat-umat terdahulu itu kewajiban mereka berpuasa adalah 3 hari setiap bulan.
Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum turun ayat tentang puasa ya di tahun kedua Hijriyah, maka beliau itu sejak diangkat sebagai Rasul Allah sampai tahun kedua Hijriyah, beliau juga menjalani kewajiban berpuasa sebagaimana umat terdahulu, yaitu 3 hari setiap bulan. Jadi kewajiban berpuasa umat terdahulu dan juga dilakukan oleh Nabi sebelum turun ayat puasa, yaitu 3 hari setiap bulan. Di mana puasa 3 hari setiap bulan ini sampai detik hari ini syariatnya masih ada, tetapi hukum kewajibannya telah dinasakh, telah dihapus menjadi bukan lagi wajib tapi sunnah yang dikenal dengan ayyamul bid. Kita disunnahkan berpuasa di hari-hari putih atau hari-hari terang bulan, tanggal 13, 14 dan 15 dari kalender Hijri, dari bulan-bulan Hijriyah. Nah, bahwa umat terdahulu mereka wajib berpuasa 3 hari setiap bulan. Berarti yang diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu itu 36 hari. 36 hari kewajiban mereka. Adapun kita umat Rasulullah diwajibkan berpuasa diskon. Hanya 29 hari atau 30 hari, tepatnya 1 bulan. Namun ma'asyiral muslimin, karena para nabi atau umat-umat terdahulu mereka berpuasanya 36 hari. 36 hari itu sama dengan berpuasa 1 tahun. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160, "Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah." Siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Maka berpuasa 1 hari itu setara dengan berpuasa 10 hari. Karena itulah para nabi-nabi terdahulu, karena mereka berpuasa 36 hari, itu setara dengan berpuasa 1 tahun penuh. Maka Nabi SAW, supaya kita benar-benar bisa menyamai puasanya para nabi terdahulu dalam kaitannya dengan jumlah, dalam kaitannya dengan jumlah berpuasa, maka Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, 1 bulan hitungannya bukan 29 hari atau 30 hari, tapi 1 bulan. 1 bulan ayyaman ma'dudat, bisa 29, bisa 30 hari. Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan setara dengan berpuasa 10 bulan. 10 bulan. Lalu mengikutkan 6 hari berpuasa di bulan Syawal setara dengan puasa 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Sehingga kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka puasanya seperti puasa selama 1 tahun penuh. Kenapa? 1 hari diganjar Allah dengan 10 hari, atau 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. 1 bulan berpuasa diganjar Allah sama dengan 10 bulan berpuasa. Baik. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa. La'allakum, agar supaya kalian. Dari sinilah kemudian diartikan bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembiasaan, bulan pembentukan. Kenapa? Melalui ibadah di bulan Ramadan Allah katakan la'allakum tattaqun. Melalui ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan menjadikan kalian bertakwa. Maka bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan pembiasaan. Kendaraan ma'asyiral muslimin harus masuk bengkel pada waktu yang telah ditentukan oleh bengkel-bengkel resmi kendaraan kita. Entah hitungannya adalah hari atau hitungannya adalah kilometer. Tapi ditentukan, ini sudah waktunya untuk masuk bengkel lagi. Nah,
dalam 12 perjalanan kita dalam setahun kehidupan ini, Allah menyiapkan ada 1 bulan sebagai bengkel iman dan amal soleh kita. Di mana di bengkel itu benar-benar kita dikondisikan, ya, di bulan Ramadan benar-benar dikondisikan iman dan amal soleh kita. Bentuk dikondisikannya adalah sufidatis syayatin, setan-setan dari kalangan jin dibelenggu oleh Allah. Meskipun setan-setan dari kalangan manusia masih berkeliaran, tetapi sepak terjang mereka akan menurun, akan berkurang, karena setan-setan dari kalangan jin semuanya ditangkap dan dibelenggu. Karena apa? Memang ini bulan yang dipersiapkan Allah, dikondisikan oleh Allah. Sama halnya kalau kita mengikuti penataran pelatihan, dikondisikan supaya penataran selama sepekan itu benar-benar ada dampaknya, ada efeknya. Bengkel dikondisikan, nggak boleh kita pakai kendaraan itu, dibiarkan aja, diperbaiki, dilakukan reparasi dan seterusnya untuk bisa dipakai sekian hari sampai tiba waktunya lagi. Maka ma'asyiral muslimin, 1 bulan ini kita dipersiapkan oleh Allah untuk bisa menjalani hidup 11 bulan ke depannya. Setelah 11 bulan ke depan kita menjalani kehidupan, masuk bengkel lagi supaya kita diperbaharui iman dan amal solehnya, diperbaharui lagi cita-cita, visi misi hidup kita di dunia ini. Nah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mempersiapkan kita menjadi pribadi takwa. Dari sinilah penting kita mengetahui rumus gaya hidup takwa. Sebab kita harus latihan di bulan Ramadan bergaya hidup takwa. Latihan bergaya hidup takwa supaya bulan Ramadannya berakhir, gaya hidup takwanya masih berlanjut selama 11 bulan. Makanya latihannya harus kuat, harus ekstra. Benar-benar kita bergaya hidup takwa supaya Ramadannya lepas, gaya hidupnya tetap berjalan. Gaya hidup takwa selama 11 bulan ke depan. Nah, bagaimana gaya hidup takwa? Ini harus kita beritahukan rumusnya supaya kita maksimalkan di bulan Ramadan. Lalakum tatakun. Kalau kita perhatikan betul gaya hidup ini, insya Allah akan berhasil Ramadan dilalui dengan menjadi pribadi takwa. Apa gaya hidup takwa? Mudahnya adalah kenali 5 hukum dalam ilmu fikih. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, gaya hidup takwa itu patokannya berdasarkan 5 hukum dalam ilmu fikih. Sebab takwa itu imtisalul awamir wajtinabul ma'asi. Takwa itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena itu latihannya adalah harus 5 hukum ilmu fikih menjadi patokan, menjadi parameter kita sukseskan Ramadan dengannya. Rumusnya, untuk amalan baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak, yang kategorinya adalah wajib, rumusnya laksanakan dan sempurnakan pelaksanaannya. Untuk amalan baik ucapan atau perbuatan, nampak atau tidak nampak, yang kategorinya sunnah, rumusnya perbanyak dan variasikan. Untuk amalan, apakah ucapan atau perbuatan nampak atau tidak nampak, kategori hukumnya adalah mubah, rumusnya kurangi. Dan apabila amalan, ucapan atau perbuatan nampak atau tidak nampak, kategori hukumnya adalah makruh, rumusnya hindari. Dan apabila suatu amalan, ucapan atau perbuatan nampak atau tidak nampak, kategori hukumnya adalah haram, rumusnya tinggalkan. Wajib, rumusnya laksanakan, sempurnakan. Apa itu wajib? Wajib itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu dapat pahala kalau dilaksanakan, dapat dosa kalau ditinggalkan. Apa yang wajib di bulan Ramadan? Berpuasa. Maka rumusnya laksanakan, sempurnakan ibadah puasanya. Hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa tinggalkan. Kenapa? Karena harus disempurnakan ibadah puasa ini. Sehingga Nabi mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tinggalkan yang bisa merusak pahala ibadah puasa itu, diantaranya berkata dusta, berbohong, berkata-kata jorok, dan seterusnya.
Ada yang ngajak kita berkelahi, katakan al-yaum asum, hari ini saya puasa. Dan seterusnya. Karena sempurnakan. Apalagi yang wajib di bulan Ramadan, sholat 5 waktu. Laksanakan, sempurnakan pelaksanaannya. Jangan sampai karena alasan berpuasa, sholatnya ditinggalkan. Atau sebelum Ramadan, sholatnya 5 waktu di masjid. Begitu masuk Ramadan, sholatnya lebih banyak di rumah. Kenapa? Lelah, capek. Salah, keliru. Sebab perkara wajib rumusnya, laksanakan, sempurnakan pelaksanaannya. Kemudian, sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah di bulan Ramadan, apa yang disunnahkan? Disunnahkan memperbanyak qiyamul lail, tarawih dan witir. Maka perbanyak qiyamul lailnya. Jangan cukupkan dengan hanya tarawih dan witir bersama imam, itu paling minimal. Ya. Tapi kita masih bisa nambah lagi. Nambah lagi di rumah, nanti kita bangun tengah malam atau bangun di akhir malam sebelum makan di waktu sahur, kita qiyamul lail. Ya, tambah lagi, tapi nggak pakai witir lagi. Sebab witir itu lebih utama bersama imam. Ya, yaitu tarawih dan witir bersama imam. Kata Nabi, ya, man shallamal imam summa la yansarif hatta yansarifal imam kutibalahu qiyamul lailihi. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, lalu dia ikuti lagi witir bersama imam, dicatat di sisi Allah dia sholat malam 1 malam penuh. Ya, jadi jangan sampai setelah tarawih langsung pulang ke rumah tidak ikut witir bersama imam. Kenapa? Karena boleh itu dilakukan, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan khusus di bulan Ramadan, bahwa kalau tarawih dan witir bersama imam akan dicatat di sisi Allah seperti dia sholat 1 malam penuh. Nah, sementara kita witir bersama imam itu tidak menghalangi untuk kita qiyamul lail lagi, ya, di rumah kita setelah kita awali dengan tidur terlebih dahulu. Baik, jadi perbanyak qiyamul lail, perbanyak sedekah di bulan Ramadan, perbanyak baca Quran, sunnah itu, perbanyak berdoa, perbanyak zikir, ya, perbanyak istighfar. Ini semua adalah ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Perbanyak juga silaturahmi. Maka ini semua adalah perkara-perkara yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Perbanyak membaca Al-Quran, itu sunnah. Baik. Adapun makruh, mubah, apa itu mubah? Mubah la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tidak mendapatkan pahala jika dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya mubah, tidur di waktu pagi. Ya. Tidur di waktu siang itu mubah. Boleh tidur tapi tidak dapat pahala. Maka rumusnya kurangi. Nonton TV mubah, kurangi. Olahraga, ya, mubah, kurangi. Kalau di luar bulan Ramadan olahraganya bisa 2 jam sehari, maka di bulan Ramadan 1 jam saja atau setengah jam. Supaya apa? Yang sunnah bisa diperbanyak. Nah, kemudian belanja-belanja, jalan-jalan, itu mubah semuanya, kurangi di bulan Ramadan, ya. Kurangi di bulan Ramadan. Kemudian ngerumpi, sering-sering ngumpul, cerita, kurangi di bulan Ramadan. Tidak salah, tapi kurangi supaya kita bisa bergaya hidup takwa. Perkara yang makruh, apa itu makruh? Yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh itu kalau tidak dikerjakan dapat pahala, jika dikerjakan tidak berdosa, itu makruh. Contohnya tidur dari subuh sampai terbit waktu syuruk atau waktu isyraq. Tidur di waktu itu makruh hukumnya. Kalau kita tidur tidak berdosa, tapi jika tidak tidur dapat pahala. Waktu syuruk itu jaraknya 90 menit dari azan subuh. Jadi kalau sudah selesai sholat subuh mungkin sekitar 60 menit atau kurang. Nah, jadi coba berjuang bertahan setelah subuh, jangan tidur dulu sampai terbit waktu syuruk. Atau sudah masuk waktu syuruk, maka saat itu tidur menjadi mubah, bukan lagi makruh. Kenapa makruh tidur di waktu subuh sampai syuruk? Demikian pula makruh hukumnya tidur dari asar sampai maghrib, karena Allah mengatakan, karena itu merupakan haknya Allah untuk hamba berzikir kepadanya, dan zikir hukumnya sunnah. Wadzkurisma rabbika bukratan wa asila, ya.
Dan sebutlah nama Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Itu haknya Allah. Dan zikir itu hukumnya sunnah. Makanya meninggalkan sunnah dengan tidur di waktu itu adalah makruh hukumnya. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apalagi yang makruh? Yang makruh termasuk tidur antara maghrib dan isya. Tidur dalam majelis ilmu. Jadi dalam majelis ilmu makruh hukumnya tidur. Tapi kalau tidur tidak apa-apa. Ya mungkin kelelahan karena qiyamul lail semalam. Tapi kalau tidak tidur, tahan matanya dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Tidur mendengarkan ceramah itu hukumnya makruh. Tidur ketika khutbah Jumat makruh, tidak berdosa. Tapi kalau tidak tidur dapat pahala. Ya, baik. Termasuk makruh adalah kepo urusan orang. Selalu dia lihat tetangga bikin apa lagi, tetangga saya gitu ya. Maka itu makruh hukumnya. Kita hindari. Kita hindari. Oke, yang terakhir adalah haram. Haram. Apa itu haram? Yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan berdosa. Itu haram. Rumusnya tinggalkan. Apa yang haram? Misalnya dusta. Al-muslim la yakdzib. Muslim tidak berdusta. Haram berdusta itu. Maka tinggalkan dusta. Apalagi menonton film-film porno. Ya tinggalkan sebab itu haram. Pandangan yang jelalatan, melihat aurat-aurat lawan jenisnya. Sebab ada juga kita dapati di tempat-tempat tertentu di bulan Ramadan, ada yang tabarruj, yang memperlihatkan aurat-auratnya gitu ya. Maka kita menahan pandangan. Tapi kita bersyukur di bulan Ramadan, banyak muslimah-muslimah mengenakan jilbab yang baik, sehingga menjaga pandangan kaum Adam. Baik, kemudian apalagi yang haram di bulan Ramadan? Yang haram adalah bertengkar, berkelahi, haram, maka tinggalkan di bulan Ramadan. Fitnah, ghibah itu haram. Gosip, tinggalkan semuanya sebab itu haram. Dan contoh-contoh lainnya yang kategorinya haram. Nah, ma'asyiral muslimin, kalau kita bergaya hidup takwa, maka insya Allah Ramadannya berakhir, gaya hidup takwanya masih berlanjut. Baik ma'asyiral muslimin, sebenarnya ingin kami sampaikan tentang hakikat takwa, tapi ya karena waktunya sudah lewat, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa jelaskan hakikat takwa. Atau pembahasan tentang ayat-ayat puasa ini masih ada beberapa tema lain, misalnya program-program unggulan Ramadan berdasarkan ayat-ayat puasa. Jadi setiap ayat ini ada program unggulannya. Dan program setelah kita tahu bahwa gaya hidup takwa seperti tadi, sekarang harus kita kenali program-program unggulan Ramadan. Sebab program unggulan Ramadan ada yang wajib, ada yang sunnah. Rumusnya sudah kita tahu tadi. Selanjutnya kita kenali apa program-program unggulan Ramadan. Kalau wajib, laksanakan, sempurnakan. Kalau sunnah, perbanyak itu. Ya, karena dia adalah program unggulan Ramadan. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kita cukupkan kajian kita di hari ini, di hari Ahad yang ketiga di bulan Februari 2025, atau tepatnya di tanggal 17 Sya'ban ya 1446 Hijriah. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, jika ada di antara jamaah yang pengen sharing atau diskusi atau bertanya, fa alaihi yatafaddal maskura ma'jura. Ya, tafadhal Pak. Tentang masalah hukum haram. Iya. Kan ditinggalkan mendapat pahala. Jangan mungkin yang hadir di sini begitu banyak perbuatan haram. Kan di dunia ini banyak banget perbuatan haram, Ustaz. Iya. Curi, berzina, berjudi dan lain-lain. Dan kita nggak pernah melakukan itu semua. Pertanyaan saya, kapan pahalanya itu apakah mengalir terus ke kita yang nggak pernah meninggalkan melakukan perbuatan itu atau gimana? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'du. Apabila kemudian kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan yaitu karena meninggalkan kejahatan itu adalah kebaikan. Yaitu apabila kita diberi taufik oleh Allah bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya seperti zina, mencuri dan yang kita tidak melakukan, itulah yang disebut dengan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Maka istiqomah adalah seutama-utama karomah yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Jadi
karomah tertinggi bagi seorang muslim itu bukan seperti yang banyak dielulukan atau diingin-inginkan oleh setiap orang, bisa terbang misalnya, bisa menghilang, kebal. Bukan itu karomah tertinggi. Dan jangan sampai kita terobsesi pengen seperti itu. Sebab karomah tertinggi yang Allah berikan kepada wali-walinya adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Bukan kemudian dilihat oleh orang, hari ini dia sholat Jumat di sini, di tempat lain ada juga yang melihatnya dia sholat Jumat di masjid lain, di tempat yang lain ada lagi yang melihat dia. Bukan itu karomah yang tertinggi. Bahkan itu bisa jadi tipu daya setan untuk merusak manusia. Ma'asyiral muslimin, andaikan ukuran karomah itu bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bahwa Dajjal itu bisa melakukan semua itu. Ya. Setan-setan itu bisa melakukan itu. Setan bisa terbang. Ada setan jin marid, ya, jin marid, di mana jin ini diberikan sayap oleh Allah, dia bisa terbang dan dia dulu punya tempat-tempat duduk di langit untuk mencuri-curi dengar berita langit. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka dengan turunnya surat As-Sajdah, juga dengan turunnya surat Al-Jin, turunnya surat Al-Fatihah. Itu semua menjadi penyebab mereka tidak diizinkan lagi untuk bisa berada pada posisi tertentu di langit untuk mencuri dengar berita langit. Jika ada yang maksa, akan ditembakkan dengan bintang-bintang, ya. Ada bintang yang jatuh, itu adalah lemparan bagi setan, dikejar oleh bintang yang terbakar dan mereka akan mati. Nah, karena itulah kemudian bukanlah karomah yang tinggi itu bisa terjadi hal-hal yang luar biasa. Sebab hal-hal yang luar biasa itu juga bisa didatangkan oleh jin yang disebut dengan istidraj. Ada orang kebal, bisa jadi dari jin. Istidraj namanya. Ada orang bisa menghilang, bisa jadi diterbangkan oleh jin, namanya istidraj. Nah, karena itu bukan itu yang harus kita terobsesi mengejarnya, tetapi karomah tertinggi para wali-wali Allah adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30, ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa orang-orang yang istiqomah itu, yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah, maka tatkala menjelang kematiannya akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat rahmat akan turun sebelum turun malaikatul maut. Jadi sebelum turun malaikatul maut akan datang malaikat-malaikat rahmat dan akan duduk sejauh 40 hasta dari posisinya dia terbaring. Lalu kemudian mulai ketakutan sebab dia sudah sangat yakin akan berpisah dengan kehidupan dunia. Dia takut bagaimana kehidupannya setelah kematian. Dia sedih sebab terbayang istrinya kalau dia laki-laki, atau terbayang suaminya kalau dia adalah seorang istri. Terbayang anaknya kalau dia adalah orang tua sudah punya anak, atau terbayang orang tuanya kalau dia adalah seorang anak. Terbayang semuanya. Teringat anaknya yang masih kecil, terbayang istrinya nanti akan berjuang sendiri mengurus anak-anak, sehingga dia meneteskan air mata. Nah, malaikat akan menghiburnya, Allah takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak perlu kamu takut atas apa yang akan terjadi setelah kematianmu, dan tidak perlu kamu sedih atas apa yang kamu tinggalkan. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Kamu adalah hamba Allah yang soleh, Allah yang bertanggung jawab dengan urusan-urusan keluargamu nantinya. Akhirnya dihibur oleh malaikat-malaikat dan dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang tentang kematian yang datang kepada mukmin dan kematian yang datang kepada kafir. Hadisnya panjang, ya, tentang detik-detik sakaratul maut bagi mukmin dan juga bagi kafir. Nah, itu yang menjadi keutamaan bagi yang meninggalkan maksiat, yang meninggalkan dosa. Tapi pahala terbesar itu bagi mereka yang terfitnah untuk berbuat dosa
namun mereka bertahan untuk meninggalkannya. Itulah jihad. Jihad bagi seorang hamba. Dia tergoda, terfitnah, melakukan dosa, dan kecondongannya kuat melakukan dosa, tapi dia bertahan karena takut kepada Allah, itu jihad. Jadi dia tidak meninggalkan dosa, dia meninggalkan dosa dalam keistiqomahan, namun tatkala berada pada waktu tertentu dia diuji dengan ujian itu, dan dia bisa meninggalkan, itu jihad baginya. Dan itulah keutamaan tertinggi dalam kesabaran, yaitu bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Cukup? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.